Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi ghurril mayamin walladzina ja'u min ba'dihim minat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan pertolongannya. Kita semua masih diberikan oleh Allah kesempatan, kekuatan untuk terus beribadah hanya kepadanya. Kita pergunakan seluruh nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua untuk bertaqarrub kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal soleh dan ibadah kita Allah berkenan menerimanya sebagai pemberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil hisab. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam marilah tetap kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau yang beriman, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para tabi'i tabi'in, selanjutnya generasi penerus mereka semua, minal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa syuhada was salihin, dan mudah-mudahan kita semua juga istiqomah di jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, marilah kita lanjutkan kembali ngaji fikih analisa madhabnya. Kata al-fikhu itu secara bahasa al-fahmu ya. Al-fikhu itu al-fahmu, memahami. Jadi belajar fikih artinya kita berusaha untuk memahami, mendalami kembali syariat dan ajaran Islam kita. Dengan demikian seluruh ibadah kita benar-benar berdasarkan atas pemahaman ya. Berdasarkan atas pemahaman dan dalil yang disampaikan oleh para ulama dalam fikih ini, sehingga kita insya Allah semakin yakin dalam beribadah dan pastinya semakin mendekati atau semakin benar ya, sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya, atau minimal mendekati kebenaran ya. Terakhir kemarin masuk di bab tayamum ya, masih di awal-awal bab tayamum ya, bahwa di antara ciri khas Nabi Muhammad ya, beliau diutus menjadi nabi terakhir untuk seluruh manusia. Salah satu dari 5 ciri yang disebutkan adalah ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, telah dijadikan kepadaku, kata beliau, bumi itu sebagai tempat sujud dan tahur, menjadi hal yang bisa mensucikan ya, sebagai ganti dari air ya. Nah sekarang lanjut di bab yang kedua, fi ma'rifati man tajuzu lahu hadhihi taharah, mengenali siapa saja yang boleh menggunakan tayamum ini ya. Apakah semua orang atau yang sakit saja, atau yang mukim saja, atau musafir dan seterusnya ya. Nah, man tajuzu lahu taharatut tayammum wa amma man tajuzu lahu hadhihi tahara fa ajma'al ulama ala annaha tajuz litsnaini. Nah, terjadi konsensus di antara para ulama, berarti tidak ada khilaf di antara mereka ya. Itu boleh untuk 2 orang, 2 kelompok orang. Yang pertama bagi orang sakit dan bagi musafir jika tidak ada air atau tidak menemukan air. Nah, jadi yang menjadi konsensus ya, semuanya berpendapat bahwa yang boleh itu orang yang sakit atau musafir, tapi mereka keduanya tidak mendapatkan air. Nah, mereka berbedanya di mana? Mereka berbeda di 4 kondisi ya. Yang pertama, orang sakit dia sangat dingin.
kalau di daerah Bromo itu saking dinginnya kadang itu nyentuh kayak nggak basah gitu. Pernah nggak? Ada yang pernah ya? Saking dinginnya nyentuh seperti nggak basah. Nah itu bagaimana bagi daerah yang seperti itu, atau mungkin daerah kutub yang di bawah 0 ya derajat dinginnya itu seperti apa. Nah al-marid alladzi yajidul ma', kita bahas satu-satu tadi. Al-marid alladzi yajidul ma' wa yakhaf isti'malahu was-sahih idza khafal halak. Ammal marid alladzi yajidul ma' wa yakhaf min isti'malihi, orang yang sakit terus ada air tapi dia takut untuk menggunakan, itu jumhur mengatakan boleh tayamum. Ya, jumhur berarti mayoritas ya. Berarti ada sedikit sekelompok kecil mazhab pemahaman para ulama yang tidak boleh tetap ya. Berarti jumhur mayoritas boleh. Wa kadzalika sahih alladzi yakhaful halak. Kemudian orang yang sakit juga demikian, orang yang sehat juga demikian, yang dia takut untuk menggunakan air ya. Atau dia awil marad asyadid min bardil ma ya. Sakit keras ya, kemudian min bardil ma juga karena dinginnya airnya itu ya. Nah itu juga boleh bertayamum. Wa kadzalika alladzi yakhaf minal khuruj ilal ma, juga orang yang takut untuk keluar ke air. Mungkin di kampung ya atau di pelosok itu kadang titik airnya kan satu saja. Jadi untuk sampai ke air itu dia harus mikul dari rumah ya, dari ke bawah ya, ambil. Nah pas misalnya tandonnya di rumah habis, nah, terus dia malam-malam gitu kan. Nah ini kan tidak mudah untuk bisa ngambil air di jauh tempatnya ya. Banyak kondisi yang kemudian bisa terhalang begini ya. Nah itu boleh ya, illa anna mu'dhamahum ya, tapi banyak dari kalangan mayoritas jumhur itu mewajibkan untuk mengulang ibadahnya setelah mendapatkan air. Nah, jadi kondisi yang tadi itu boleh tayamum, tapi kalau nanti pas dapat air, tapi tidak semua, sebagian besar dari mayoritas tadi itu mewajibkan untuk mengulang, berarti qadha ya. Nah, berarti sebagian kecil yang lain di kalangan jumhur itu tidak perlu mengulang. Apalagi misalnya kalau durasinya sampai lama, berhari-hari nggak ada air, gimana mau qadha gitu. Ya, dan seterusnya ya. Kemudian sebagian kecil yang tidak sependapat dengan mereka atau ya, itu la yatayammam al-marid wala ghairil marid idza wajadal ma. Ya, orang yang sakit atau orang yang tidak sakit itu tidak boleh bertayamum kalau ada air. Meskipun sakit harus wudhu gitu ya. Nah, itu agak memaksa yang pendapat kedua ini, tapi minoritas ya, minoritas. Karena penyakit tertentu, apalagi misalnya atas anjuran dokter, memang tidak boleh menyentuh dengan air. Kalau kena air tambah parah dan sebagainya, atau penyembuhannya semakin lama, nah itu harus diperhatikan rekomendasi dokter yang seperti itu ya. Nah, maka boleh tayamum ya. Kemudian berikutnya al-hadir as-sahih idza adimal ma. Bagaimana kondisi orang yang sehat di rumah tapi tidak ada air, kehabisan air. Dzahaba Malikun wa Syafi'i ila jawazi tayammum lahu. Imam Malik dan Imam Syafi'i boleh tayamum bagi orang ini ya. Ya apalagi perumahan di masa kita sekarang kan rata-rata nggak ada sumur, PDAM semua. Begitu di pusatnya macet ya sudah. Terus nggak ada tandon di rumah, gimana gitu. Kalaupun misalnya ada air tapi cukup untuk minum, prioritas untuk minum, tidak untuk wudhu atau mandi, gitu ya. Gitu ya. Jadi perlu diperhatikan bab itunya. Nah, Malik wa Syafi'i boleh tayamum ya. Wa qala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah la yajuzu tayamum lil hadir as-sahih wa in adimal ma ya. Nah, tidak boleh bertayamum bagi orang yang sehat mukim di rumah
meskipun nggak ada air nggak boleh tayamum menurut Abu Hanifah ya, karena alasan bolehnya tayamum menurut Abu Hanifah itu karena perjalanan safarnya, bukan karena nggak ada air. Nanti jadi perbedaan menentukan alasan bolehnya tayamum ya para ulama di situ ya. Di antaranya di sini wasababu ikhtilafihim, sebab perbedaan mereka fi hadhil masailil arba'ah, dalam 4 masalah itu allati hiya qawaid hadzal bab, menjadi kaidah dalam bab ini. Yang pertama ikhtilafuhum fil ayah, jadi perbedaan mereka dalam memahami teks ayat itu. Apakah teks ayat itu ya begitu adanya atau ada kalimat yang tidak disebutkan? Karena dalam bahasa Arab itu memang kadang ada kalimat tapi tidak disebut, tapi maksudnya yang tidak disebut itu. Contoh mudahnya misalnya ada satu ayat was'alil qaryatallati kunna fiha. Tanyalah kamu kepada desa yang sebelumnya kami tinggal di sana. Secara akal gimana caranya tanya kepada desa atau kampung? Jadi maksud ayat itu berarti was'al ahlal qaryah, tanya sama penduduk kampungnya itu, bukan tanya kepada desanya. Desanya kan tidak bisa ditanya. Nah, ada kata ahlun yang tidak disebut dalam ayat itu, tapi itulah maknanya sebenarnya. Gitu ya. Was'alil qaryatallati kunna fiha wal irallati, itu kisahnya Nabi Yusuf pada saat siapa adiknya itu ditinggal di sana. Nah, itu ayahnya kan agak marah, kenapa ini Bunyamin kok ditinggal? Kan sejak awal sudah titip jangan ditinggal. Kok nggak ada? Kalau nggak percaya Anda wahai ayahandaku, teman-teman rame-rame adiknya Nabi Yusuf ini, saudaranya, silahkan tanya kepada rombongan yang bersama kami, gitu maksudnya ya. Tanya penduduk desa sana yang pernah kami tinggali kalau nggak percaya. Jadi ada kata ahlun ya, dalil yang disepakati itu ada kata ahlun yang tidak disebut, tapi itulah makna yang seharusnya. Nah, apakah ayat wudhu seperti itu? Apa maksudnya di sini? Yang kalimat yang tidak tertulis, menurut sebagian, barang siapa yang berpendapat bahwa dalam ayat wudhu itu ada hadfan, ada hal yang tidak disebut, seperti la wa in kuntum mardo au ala safarin. Itu maksud dari mardo, ada kalimat yang tidak disebut, in kuntum mardo la takdiruna ala isti'malil ma. Jika kalian sakit dan tidak mampu menggunakan air, dan tidak mampu menggunakan air enggak ada dalam ayat ya. Nah, jika ayatnya difahami demikian, terus kata ganti domirnya itu falam tajidu ma'an, tajidu wawunya kalian itu, dan kalian tidak mendapatkan air. Tajidu kalian itu maksudnya musafir saja ya, maka ajazat tayammum lil marid alladhi yakhaf min isti'malil ma. Nah, yang memahami ayat begitu maka membolehkan tayamum bagi orang yang sakit yang dia takut untuk menggunakan air. Ya. Wa man ra'a anna dhamir falam tajidu ma'an ya'ud 'alal marid wal musafir, barang siapa yang memahami ayatnya bahwa kata ganti wawunya itu kembali kepada orang sakit dan juga kepada musafir bersama-sama, berarti ayatnya enggak ada kalimat yang terbuang dalam ayatnya. Ya, maka mereka berpendapat tidak boleh orang sakit itu bertayamum jika ada air. Jadi dia harus maksa, agak maksa pakai air meskipun kondisinya sakit. Itu sebab perbedaan pertama ya. Kemudian sebab perbedaan yang kedua, al-hadir alladzi ya'dimul ma', orang yang mukim yang tidak ada air di rumahnya, ihtimalud dhamir, kemungkinan dhamirnya falam tajidu ma'an, wawunya itu kembali kepada semua orang yang berhadas.
Jadi baik musafir, baik mukim, baik semua orang yang berhadas dan butuh wudu atau mandi dan tapi nggak ada air, maka ya wajib diganti dengan tayamum. Jadi meskipun kata hadir tidak disebutkan dalam ayat, mereka memahami falam tajidu, kaliannya itu adalah kalian semua yang punya hadas dalam kondisi masing-masing, mau musafir, mau sakit, mau sehat, mau di rumah, mau di mana, yang penting punya hadas, terus nggak ada air, maka tayamum solusinya. Jadi umum ya, yang tadi tidak boleh, yang ini boleh. Nah, kemudian faman ra'ahu aidan ala jami' asnafil muhdatsin ajazat tayammum lil hadirin tadi ya. Kemudian sebab perbedaan yang ketiga, al khaif minal khuruj ilal ma, orang yang takut untuk sampai kepada air yang jauh tadi itu. Mereka ini adalah dikiaskan kepada orang yang sedang tidak punya air. Ada air tapi jauh, terhalang oleh bahaya atau apa yang mengancam, ya. Dia dihukumi sama dengan orang yang tidak punya air, gitu ya, maka boleh tayamum. Nah, sebagian menganggap harus berusaha dulu, gitu ya, berusaha dulu gimana caranya dapat air, ya. Terus sebab yang berikutnya, orang mukim tapi dia takut karena dinginnya air, itu sebab perbedaannya dikiaskan kepada orang sakit. Dia sehat tapi nggak berani nyentuh. Kalau saya itu dikembalikan kepada personal masing-masing, karena orang itu jika memang penduduk asli situ, misalnya orang Bromo tadi ya, yang penduduk asli situ ya sudah adaptasi dengan air yang memang kondisinya seperti itu. Ya memang harus pakai air begitu ya. Nah, bagi yang pendatang yang belum adaptasi, terus dia kondisinya kemungkinan besarnya kalau pakai air terus demam misalnya, dia yang bisa mengukur kan kondisi dirinya, ya tayamum. Lebih baiknya begitu ya. Jadi masing-masing tidak bisa disamakan, tergantung masing-masing orang, karena sama-sama sehat, airnya ada, orangnya sehat, tapi airnya dingin gitu. Kondisinya dingin saja. Maka perlu dikembalikan kepada orang, ya makanya tidak boleh kemudian memudah-mudahkan, wis tak tayamum. Tetap ada upaya untuk mencoba dulu ya, apalagi wudhu kan tidak semuanya sekujur tubuh kan. Insya Allah masih kuat menahan. Gitu ya. Kemudian itu dikiaskan kepada orang sakit ya. Termasuk yang membolehkan ya bagi orang sakit itu menguatkan dengan hadis lain ya, yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Ada seorang sahabat Nabi, kepalanya terluka ya, kemudian dia mandi terus mati. Nah, itu Nabi langsung mengatakan qataluhu qatalahumullah, mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka yang berfatwa salah ini kan. Ya, berfatwa salah. Jadi bahayanya fatwa gitu ya, kalau salah ya fatal akibatnya. Yang dosa tidak hanya dia tapi kena yang lain. Wa kadzalika rajjahu aidan ya, juga dikuatkan qiyas as-sahih alladzi yakhaf min bardil ma'al marid, itu riwayat lain Amr bin As, bahwa beliau pernah, Amr bin As ini junub di malam hari, kemudian beliaunya tayamum padahal sehat, nggak apa-apa. Kemudian karena kondisi tertentu tadi ya, sebagian daerah apalagi saat peperangan, itu sebagiannya bisa jadi para sahabat waktu itu junub. Ini beliau juga, Amr bin As ini junub. Watala, kemudian beliau setelah tayamum beliau membaca ayat wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, bunuh diri ya, karena Allah itu adalah Maha Penyayang. Artinya kondisi beliau untuk memaksa menyentuh air kan saat itu mungkin berat karena dinginnya air itu ya, suhu airnya mungkin sangat dingin ya. Kemudian kisah ini disampaikan kepada Nabi
kisah bahwa Amr bin As kan pimpinan perang. Beliau pastinya jadi imam loh. Jadi imam kalau dianggap nggak sah berarti ya nggak sah semua sholatnya kan. Kemudian dilaporkan kepada Nabi, walam yu'annif, Nabi tidak menegur, artinya boleh. Nah, jamaah sekalian, itu masalah yang bab kedua. Sekarang bab yang ketiga, bab tayamum ini, apa syarat bolehnya tayamum ini ya? Mengenali syarat tayamum berkaitan dengan 3 masalah. Yang pertama, apakah niat itu syarat dari tayamum atau tidak? Nah, ini sama seperti dulu. Perbedaannya sama ya, sebagian besar ya para ulama itu harus ada niatnya, sama dengan wudhu dan mandi kemarin ya. Yang kedua, halit thalabu syartun fi jawazi tayamum, apakah ada syarat harus mencari dulu atau hanya cukup dia diam lihat-lihat nggak ada air ya sudah, atau dia harus tanya ke sana kemari dulu, nanya cari air baru boleh tayamum gitu. Yang ketiga, apakah harus masuk waktu dulu? Nah, sebelum masuk waktu nggak boleh misalnya kan, karena bisa jadi sebelum masuk waktu kalau tayamum nanti mepet waktunya, ternyata kerannya ngalir misalnya, ya harus wudhu. Gitu ya. Apakah ada syarat harus masuk waktu? Itu yang menjadi pembahasan. Masalah pertama, jumhur mengatakan apakah niat itu syarat dari tayamum? Jumhur mengatakan iya, syarat, harus ada niatnya. Ya, karena termasuk ibadah yang ghairu ma'qulatil makna, ibadah yang enggak masuk akal gitu. Masa bersih-bersih dengan debu kan tambah kotor gitu ya. Secara akal kan tambah kotor. Itu jumhur ya. Tapi ada sebagian kecil, syadza Zufar faqala innan niyah laisat bisyartin fiha wa innaha la tahtaju ila niyah. Ya, tidak membutuhkan niat ya. Wa ruwiya aidan dzalika anil Auza'i wal Hasan ibnu Hay wa huwa dhaif. Lemah ya, Mbak. Jadi kita simpulkan mayoritas semuanya butuh niat ya, termasuk wudu dan mandi kemarin ya. Sekarang yang kedua, apakah harus mencari air dulu? Imam Malik ya mensyaratkan harus mencari, termasuk Imam Syafi'i. Dia harus mencari dulu. Ya, tanya kepada orang sekitarnya, mana air, titik air di sini kalau dia musafir ya. Berusaha dulu ya, cari begitu. Kemudian Abu Hanifah mengatakan tidak perlu mencari, yang penting melihat-lihat, nggak ada ya sudah, boleh tayamum. Apa sebab perbedaannya? Sebab perbedaannya yang menjadi dasar mereka berbeda pendapat adalah ya, hal yusamma malam yajid al ma'duna talab ghair wajid lil ma am laisa yusamma ghair wajid lil ma. Orang yang diam saja itu nggak berusaha, itu apakah dinamakan dia nggak dapat air atau tetap dinamakan nggak dapat air? Ya, itu aja. Jadi ada upaya atau tidak ya. Nah, kemudian yang al-haq, yang benar, bukan karena mencari atau tidak, tapi karena dia yakin atau enggak gitu. Yakin ada air ya harus dicari dulu. Tapi daerah sini kalau yakin enggak ada air, ya sudah tayamum aja. Nah, yang dilihat sisi yakinnya. Kemudian yang pertama tadi melihat sisi usahanya. Sisi usahanya ya. Nah, kemudian Amadzon falaisa bi'adim lil ma. Adapun orang yang masih kira-kira, masih ragu, kayaknya ada ini, itu nggak bisa dikatakan dia nggak punya air, karena dia masih ragu, belum yakin ya. Dia harus cari dulu, tanya orang. Baru kalau dirinya yakin, dipastikan berarti nggak ada air. Wa yad'uf al-qaul, ada pendapat yang lemah. Ada pendapat yang mengharuskan untuk mencari ulang. Jadi sudah ke arah barat, nggak ada, sana nggak ada, sana nggak ada, diulang lagi ke barat lagi, jangan-jangan ada, nggak perlu begitu. Itu dhaif ya, dianggap dhaif ya. Yang penting ada usaha, nggak tahu radius berapa, yang penting terjangkau saja, nggak ada ya sudah tayamum.
Apalagi kalau misalnya kita sedang dalam kendaraan umum, terus ke toiletnya nggak ada air, ya sudah, nggak ada tempat yang dicari lagi, ya sudah tayamum aja. Kemudian ada tapi di luar kendaraan nggak terjangkau airnya, ya sudah cukup tayamum saja. Nah, kemudian apakah harus masuk waktu? Nah, ini mazhab Malik dan Imam Syafi'i harus masuk waktu dulu. Ya. Tapi wa minhum man lam yashtaridhu, sebagian ulama tidak perlu masuk waktu. Abu Hanifah, Ahlu Dzahir, Ibnu Sya'ban dari teman-temannya atau rekan-rekannya Imam Malik ya. Jadi mazhab Maliki secara umum itu syaratnya harus masuk waktu. Karena khawatirnya kalau sebelum masuk waktu jangan-jangan mendekati masuk waktu nanti turun hujan misalnya, bisa wudhu gitu ya. Nah, apa sebab perbedaan mereka? Mafhum ayatil wudhu, memahami ayat wudhunya itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas shalah. Kalimat idza kumtum ilas shalah itu fa'aujabal wudhu wa tayammum inda wujubil qiyam ilas shalah ya. Jadi wajibnya wudhu dan tayamum itu saat wajibnya sholat tiba. Karena wudhu atau termasuk penggantinya tayamum itu menjadi pintu masuknya sholat gitu ya. Jadi begitu waktu sholat sudah wajib, maka yang sebelumnya ini wajib. Kalau waktu sholat belum tiba, belum wajib kan, maka sebelumnya juga nggak wajib gitu. Itu alasan jumhur ya, Imam Syafi'i dan mazhab Maliki ya, bukan jumhur. Imam Ahmad tidak tersebut di sini ya. Kemudian wadzalika idza dakhala al-waqt fa wajaba li hadza an yakuna hukmul wudu' wa tayammum fi hadza hukmus shalah. Jadi hukumnya wudu dan tayamum itu sama persis dengan hukumnya salat. Jika annas salat min syartihal waqt, salat itu syarat wajibnya harus masuk waktu. Ya, syarat sahnya harus masuk waktu, maka hukum wudu dan tayamum juga sama, harus masuk waktu terlebih dahulu. Gitu. Itu berarti alasannya Imam Malik dan Syafi'i ya. Kadzalika min syuruti sihhatil wudu wa tayammum al-waqt. Illa anna syar'a khussisal wudu min dzalika fa baqiya tayammum ala aslihi. Laisa yaqtadi ala hadza dhahiru mafhumil ayah wa anna takdir qaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah idza aradtum al-qiyam ilas shalah. Bagi yang membolehkan belum masuk waktu sudah boleh wudu atau tayamum, itu makna ayatnya idza aradtum, jika kalian ingin mendirikan sholat. Ingin mendirikan sholat itu kan tidak harus masuk waktu. Kalau tadi makna ayatnya jika waktu sholatnya sudah tiba, jadi berbeda dari sisi menafsiri atau memaknai ayat saja. Jika maknanya ayatnya jika waktu sholat sudah tiba, faghsilu, maka wudhulah. Kalau nggak ada ya berarti tayamumlah. Yang kedua mengatakan jika kalian ingin melaksanakan sholat, ingin itu kan berarti belum tentu masuk waktu, artinya boleh agak lama sebelumnya. Dari situ saja berbeda ya, memahami makna ayatnya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian falaisa yajib. Nah, itu insyaallah yang berkaitan dengan masalah yang ketiga. Terus bagaimana? Ya, kalau sekiranya kondisinya mendung gitu ya, kira-kira turun hujan, ya ditunggulah sebentar, terus masuk waktu baru tayamum gitu ya. Kalau sekiranya feelingnya kerannya akan nyala, sebentar lagi mungkin akan nyala, ditunggu tidak apa-apa. Tapi kalau kira-kira lebih besar kemungkinannya lama, misalnya memang sudah tahu di sana putus pipanya, ya sudah tayamum saja. Kalau tadi ada syarat usaha,
ya dia harus tanya tetangganya ada sisa air enggak, atau dia hijrah kemana tetangganya, saudaranya numpang air ya, kalau masih terjangkau. Tapi kalau sudah enggak terjangkau ya tayamum saja ya. Itu mungkin jalan tengahnya dari khilaf yang tadi disebutkan. Nah sekarang bagaimana cara tayamumnya? Nah ya, batas tangannya dari mana sampai mana? Ini berbeda pendapat ya. Masalah pertama, ikhtalafal fuqaha fil haddil aidi ya, batas tangannya yang diperintah oleh Allah untuk diusap itu berapa ya. Karena teks ayatnya itu famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu ya, usaplah wajah kalian dan tangan kalian minhu. Kalau di wudhu kan jelas sampai marofik, ilal marofik sampai sini. Tapi di tayamum kan hanya disebut wa aidikum minhu, tangan kalian. Maka para ulama beda pendapat, ada 4 pendapat ya. Yang pertama mengatakan yang wajib, batasan yang wajib adalah sama persis dengan wudhu. Artinya karena tayamum itu badalnya wudhu ya, maka mereka ini mengkiaskan tayamum persis dengan wudhu. Kalau wudhu sampai sini ya tayamum sampai sini. Itu mazhabnya ya, Imam Syafi'i ya dan Imam Malik. Termasuk fuqahaul amsar. Fuqahaul amsar itu para ahli fikih yang terkenal rata-rata di daerah Syam, Irak dan Mesir ya, Syam itu sekarang 4 ya. Syam itu sekarang pecah jadi 4, Palestina, Suriah, Libanon sama Yordan. 4 negara ini sekarang, dulu itu satu Syam ya. Nah, sekarang jadi 4. Nah ulama atau fuqahaul amsar itu mereka yang tersebar, para ulama yang tersebar di Syam, Irak dan Mesir. Itu mengatakan sampai sini. Jadi setelah wajah-wajah ya satu ya. Kemudian ya begini sampai sini ya. Berarti lewat dari siku ini ya. Sama dengan wudhu. Atas, lewati atasnya. Ya. Jadi dari bawah dulu begini, kemudian atasnya ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang wajib itu sampai sini saja. Yang wajib ya. Jadi ya cukup begini, wajah dan tangan begini ya. Nah kemudian riwayat siapa? Pendapat siapa? Ahlul zahir termasuk ahlul hadis. Ahlul hadis, ulama hadis itu mengatakan sampai sini. Karena dalam bahasa Arab ketika disebut tangan, tangan itu umumnya ya sampai sini. Termasuk di ayat tentang pencuri itu, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Nabi prakteknya memotongnya tidak di sini tapi di sini. Jadi secara umum kalau disebut kata tangan itu sampai sini. Nah, yang pendapat pertama tadi karena dikiaskan dengan wudhu ya sampai sini. Kemudian pendapat yang ketiga, sunnahnya sampai sini, wajibnya sampai sini, gitu ya. Jadi sampai sini boleh, sampai sini boleh. Pendapat yang keempat, yang janggal itu sampai sini. Karena tangan itu memang secara bahasa bisa sini, bisa sini, bisa sini ya. Secara bahasa ya. Jadi ada yang pendapat disebutkan juga, pendapatnya Az-Zuhri dan Muhammad bin Salamah, itu dari ya para ulama juga, tapi nggak setara, nggak selevel dengan 4 madhab ya. Ya kesulitan sampai sini gimana kalau bajunya bukanya. Nah, apa sebab perbedaan mereka? Adalah kata tangan tadi. Filisanil Arab, dalam bahasa Arab itu kata yad itu adalah 3 makna. Sampai sini, sampai telapak saja, dan itu secara umum yang paling banyak digunakan. Terus tangan juga diartikan telapak dan zira. Zira itu hasta ini.
Tapi tangan juga dikatakan telapak, hasta, juga lengan atas ini. Itu secara bahasa ya, sebab perbedaan pertama. Sebab perbedaan yang kedua, perbedaan asar, riwayat ya. Ada satu riwayat dari hadis Ammar, hadisnya sahih ya. Innama yakfika an tadriba biyadika tsumma tanfukhu fiha. Petunjuk Nabi itu, kamu cukup memukulkan ke tanganmu ya. Tangan yang dipukul itu kan sini berarti kan. Tangan tadi ya. Jadi kan enggak begini, enggak sampai sini mukulnya. Jadi yang dimaksud tangan secara umum dalam bahasa Arab itu ya ini gitu ya. Innama yakfika an tadrib biyadika tsumma tanfuh, ditiup ya. Tanfuh tsumma tamsah biha wajhaka wa kaffaika. Jadi teksnya wa kaffaika. Itu juga yang memastikan bahwa tepukannya satu kali. Jadi satu kali tepuk gini untuk wajah dan kedua tangannya. Teks hadisnya begitu ya. Nah, tapi Imam Syafi'i dikiaskan wudhu. Kalau wudhu ngambil air baru, ya ini juga sama, ngambil debu yang baru di tempat yang lain, tidak di tempat yang untuk wajah sebelumnya gitu. Karena dikiaskan dengan wudhu. Nah, kemudian hadis yang kedua, antam sah biyadaika ilal mirfaqaini. Ada teks hadisnya lain ya, dengan jalur yang lain mengatakan diusap yadaika sampai siku. Nah, kemudian ada hadis dari Ibnu Umar mengatakan at-tayammum dorbatani, 2 kali tepuk. Tayamum itu 2 kali tepuk, 1 kali pukulan ya, tepuk ini ke tanah ya untuk wajah, kemudian yang lain untuk kedua tangan sampai siku. Jadi dalilnya Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak hanya qiyas, tapi ada riwayat lain hasan li ghairihi, derajatnya itu sampai siku. Nah, berarti yang mengamalkan sampai sini ikut hadis yang sebelumnya. Yang mengamalkan sampai sini berarti dalilnya qiyas dan juga hadis ini. Insya Allah makbul semua, diterima semua insya Allah. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Nah, waruya aidan min tariq Ibni Abbas min tariq ghairihi fadhhabal jumhur. Jumhur menguatkan hadhil ahadits ala hadis Ammar as-sabit min jihat adudil qiyas laha. Jumhur menguatkan hadis-hadis yang sampai sini tadi ya, Imam Malik dan Imam Syafi'i. A'ni min jihat qiyas tayammum alal wudu wa huwa bi ainihi hamluhum ala an adalu bilafdi ismil yad anil kaf. Mereka merubah makna tangan secara umum sampai telapak, dibawa maknanya sampai sini gitu ya. Mana tadi? Ismul kaf alladhi huwa fihi adhar ilal kaffi was sa'id. Sampai sini dirubah maknanya oleh jumhur. Wa man za'ama annahu yantaliq alaihi ma bisawa wa annahu laysa fi ahdihi ma adhar minhu wa fi tsani qad akhta. Fa innal yad wa in kanat isman mushtarakan fa hiya fil kaffi haqiqah wa fil kaffi wa fawqal kaffi majaz. Nah, itu oleh sebagian tadi dibantah yang enggak sependapat ya, bahwa meskipun maknanya tangan bisa sampai sini, karena makna sebenarnya tangan itu sampai sini, kalau dibawa sampai sini atau sampai sini itu makna majaz, makna kiasan ya. Tapi ya itulah, masing-masing punya alasannya, tapi ada riwayat yang sama-sama menguatkan pendapatnya masing-masing ya. Nah, bagi yang menyatakan bahwa yang wajib sampai sini, yang sunnah sampai sini, ingin mengamalkan semua hadis gitu. Karena hadisnya Nabi pernah menyatakan sampai sini, ada yang sampai sini gitu ya. Nah, kemudian
ada penguat hadis lain dari hadis Ammar ini yang sampai sini. Apa alasannya yang sampai sini? Itu tayammamna hadis Ammar ya, di jalur yang lain kami pernah bertayamum bersama Nabi, kami usap wajah kami dan tangan kami sampai sini. Nah, tapi hadisnya dibawa kepada An-Nadb ya. Ilal abad fa inna ma dhahaba ila dzalika annahu qad ruya fi ba'di turuqihi hadis Ammar. Jadi ada riwayatnya juga. Idza kana al-jam'u aula min at-tarjih inda ahli al-kalamil fiqhi illa anna hadza inna ma yanbaghi an yusar ilaihi in sahhat al-hadis. Jika hadisnya benar, maka ya tidak apa-apa, tapi perlu dicek kembali hadisnya menurut penulisnya ya. In sahhat tilkal ahadis. Maka yang umum berarti sampai sini saja atau sampai sini. Ya. Sini. Nah, terakhir sedikit ini pembahasannya tentang tadi tepukan tangan berapa ya? Ikhtilafal ulama fi adadid darabat. Pertama pendapatnya 1 kali, yang kedua 2 kali. Nah, yang mengatakan 2 kali, 1 kali tepukan untuk wajah dan yang kedua untuk kedua tangan. Mereka jumhur ya. Wa idza qultu jumhur, kalau jumhur berarti 3 mazhab itu diakomodir, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Ya, itu jumhur menurut penulis ya. Ini penulis menyatakan sendiri wa idza qultu jumhur, kalau saya katakan jumhur di buku saya ini, maka maksudnya Malik, Syafi'i, Abu Hanifah. Yang tidak masuk berarti Imam Ahmad ya, Imam Ahmad. Wa minhum man qala, ada 3 pendapat berarti ya. 1 kali, 2 kali, atau pendapat ketiga darbatani likullim minhuma. Ada juga yang begitu. Jadi 4 kali tepuk. Darbatani likulli wahidin minhuma lil yadi darbatani walil wajhi darbatani. Untuk wajah 2 kali ya, untuk tangan 2 kali. 1 kali untuk tangan kanan, 1 kali lagi lain untuk tangan kiri. Dikiaskan persis dengan wudhu ya. Itu sampai ada yang begitu. Tapi yang sering kita lihat prakteknya di masyarakat, sebagian menguatkan yang 1 kali dan yang sebagian 2 kali pakai ya, 2 kali tepukan ya. Sebab perbedaannya mu'aradhah. Ada tadi ya beberapa riwayat yang seakan bertentangan dan dikiaskan tayamum kepada wudhu pada semua kondisinya. Itu dianggap tidak pas bagi yang tidak setuju ya. Bagi yang tidak setuju sampai sini, dikiaskan tayamum dengan wudhu itu nggak pas. Mungkin ada kaidah juga yang mengatakan tidak ada kias dalam ibadah ya. Jadi menguatkan pendapatnya dengan begitu. Wallahu a'lam bishawab, mungkin itu sementara yang bisa disampaikan ya. Mudah-mudahan kita bisa semakin memahami dengan luas ya. Ternyata bab tayamum saja itu ada perbedaan pendapat termasuk tata caranya. Nah, jika kita sekarang sudah tahu alasan dan dalilnya, ya monggo silahkan. Kalau pengen ikut yang mengamalkan semua dalil, yang wajib sampai sini, yang sunnah sampai sini. Wajibnya sampai sini, sunnahnya sampai sini. Tapi jumhur sampai sini ya, jumhur sampai sini dan 2 kali tepukan. Kalau caranya ditiup atau diginikan itu bab teknis. Teks hadisnya ditiup. Yang penting tidak tebal sekali. Karena tujuannya bukan meratakan debu di wajah dan di tangan gitu. Itu kan lebih kepada simbolisasi sebenarnya ya. Kalau memang itu air diganti debu kan ya tidak begini kan dikerawut. Kan tidak begitu juga gitu. Ya lebih kepada simbolisasi, kenapa harus ditiup juga gitu ya. Jadi tidak tebal amat gitu di sininya itu.
ditiup atau gini, yang penting kita nggak bawa debu yang banyak, diusapkan saja. Nah, itu juga masalah yang berikutnya ya. Apakah harus ada debu yang nempel di sini? Gitu ya. Atau hanya kalau yang kemarin ya di tembok ini kan nggak ada kan? Ya ini kan terasa ini, tapi kan kayak nggak ada gitu ya. Jadi bisa jadi nggak nempel di wajah kita, dan terasa bahwa di tembok ini kadang ada partikel debunya, dan itu boleh. Atau kaca misalnya yang jarang dilap itu kan ada ya. Ada debunya itu pasti. Kaca yang jarang dilap, apalagi pinggir jalan itu pasti bisa. Monggo kalau mungkin ada yang ingin disampaikan. Nggih, monggo. Nggih. 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 Tayamum. Ya. Nggih. Ya, jadi memang kadang kondisi toilet umum itu kan tidak mesti ya. Beberapa itu sangat sempit. Dan ketika sempit, orang kan macam-macam orang yang masuk gitu kan. Ketika misalnya di kerannya nggak ada, kalau di kerannya ada itu masih bisa Pak sebenarnya. Misalnya kita masuk aromanya sudah begitu, kita pakai keran aja, dibersihkan dulu. Kalau kira-kira airnya banyak, bersihkan kanan kirinya, kemudian kita masuk, kita pakai air. Tapi kalau di kerannya macet terus ada ditimba saja di situ, nah kita kembali tanya kepada hati kecil ya. Kalau dalam kondisi tertentu memang anjuran Nabi itu istafti kolbak, minta fatwa pada hati kecilmu. Cenderung mana? Cenderung kita yakinnya dia suci, pakai. Kalau yakinnya kayaknya nggak suci nih, jangan dipakai ya. Nah, kita begitu. Jadi tidak kemudian memudah-mudahkan, juga tidak menyulitkan diri gitu ya. Kita tanya juga, kan ini untuk ibadah ya, pasti kita ada rasa nggak mungkin sembrono orang itu kan, untuk bab ibadah loh ya. Nah, maka apalagi kalau misalnya kadang ya toiletnya lebih tinggi dari timbanya. Ah ini kalau misalnya ada orang yang masuk buang air berdiri, ya pasti masuk ke timbanya. Namanya toilet umum ya. Kalau di masjid mungkin sebagian besar orang paham lah. Kalau di terminal, pom bensin, itu rawan. Bis itu rawan, atau kereta zaman dulu ya, sekarang insya Allah sudah bersih. Itu rawan. Jadi kita silahkan memperkirakan sendiri. Kalau sekiranya nggak yakin, mending nggak usah. Tapi kalau di kerannya ada, ambil aja di keran, pakai yang air kerannya, pakai botol atau gimana caranya, ambil di kerannya. Jadi dimasukkan, jangan sampai netes ke bawah, karena kalau netes ke bawah kita kena nanti najisnya. Ambil pakai botol ya. Nah, kemudian bisa wudhunya di luar atau di pintu atau bagaimana caranya. Kalau di kereta bisa, di gang antar gerbong itu kan bisa. Ya itu tadi. Tidak kemudian kita menyulitkan diri, tapi juga tidak sembrono gitu ya. Tidak sembrono, karena babnya ibadah. Sama dengan kondisi kita, misalnya baju kita yakin najis ya ganti. Kalau yakin suci ya pakai aja. Antara itu saja, nggak boleh ragu-ragu. Kalau ragu-ragu harus diselesaikan. Lebih dominan mana? Dominan najis ganti. Dominan suci ya pakai.
Jangan sampai menyisakan pintu masuknya setan. Was-was itu kalau dituruti nggak selesai. Was-was kalau dituruti nggak selesai. Akan terus meminta lebih lagi dan gitu. Allah alam ya. Cukup insyaallah. Tapi kalau tadi maghrib ke isya, kalau musafir bisa dijamak sebenarnya. Bisa dijamak ya. Kalau misalnya kira-kira nggak nutut bisa takhir. Kalau kita berangkatnya sudah masuk isya ya jamak masuk maghrib jamak takdim ya, itu masih ada rukhsah. Kalau kemudian jamak saja, kita belum berangkat sudah masuk waktu, jamak saja. Kalau kita sudah keluar kota ya jarak tertentu boleh jamak qashar ya. Nah itu bisa seperti itu. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan kita semakin bisa memahami ya, dan kemudian mengerti bagaimana cara berpikirnya para ulama, dan kemudian kita mengamalkan semakin yakin dengan apa yang kita amalkan sehari-hari. Amin. Kita akhiri dengan berdoa, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan keberkahan rizki dan keluarga. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa darkis syaqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.